Tahukah kalian tentang seorang panglima hebat yang namanya tercatat dalam sejarah Islam? Dia adalah Tariq bin Ziyad, seorang jenderal Muslim yang terkenal dengan keberanian dan strategi militernya yang luar biasa. Pada tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad mendapat perintah dari Musa bin Nusyair, gubernur Afrika Utara di bawah kekhalifahan Umayyah pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, untuk menyeberangi Selat Gibraltar dan menaklukkan Andalusia, wilayah yang saat itu dikuasai kerajaan Visigoth. Dengan hanya 7.000 pasukan, mereka menghadapi tantangan besar, jauh dari tanah air dan berhadapan dengan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Namun sesampainya di daratan Spanyol, Tariq melakukan sesuatu yang mengejutkan dan tak pernah diduga oleh pasukannya. Ia memerintahkan untuk membakar seluruh kapal mereka. Lalu Tariq berdiri di hadapan pasukannya dan berkata, "Wahai pasukanku, di belakang kita ada laut, dan di depan kita ada musuh. Tak ada jalan kembali. Pilihan kita hanya satu, maju dan menang atau binasa." Kata-kata itu membakar semangat para prajurit. Mereka pun bersiap menghadapi pertempuran besar. Setelah menyeberangi Selat Gibraltar dan membakar kapal, Tariq bin Ziyad bersama 7.000 pasukannya berdiri di hadapan daratan Andalusia yang asing dan penuh tantangan. Tak ada jalan kembali. Di kejauhan terlihat pasukan Visigoth yang jauh lebih besar dipimpin Raja Roderick, siap menghadang. Menyadari jumlah mereka yang jauh lebih sedikit, Tariq bin Ziyad tidak gentar. Dengan ketajaman strategi, ia memanfaatkan medan pertempuran, mencari titik lemah musuh dan mengatur formasi yang rapi dan disiplin. Ia menyampaikan pidato yang membakar semangat, mengingatkan pasukannya bahwa di depan ada kejayaan dan di belakang hanya laut tanpa jalan pulang. Saat genderang perang ditabuh dan kuda-kuda berderap, pertempuran pun pecah. Meski berhadapan dengan pasukan yang lebih besar, semangat dan strategi Tariq membuat pasukan Muslim bertahan dan bahkan mendesak musuh. Pedang beradu, panah melesat, dan teriakan takbir bergema di medan laga. Akhirnya, pasukan Visigoth mulai goyah. Dalam kekacauan itu, Raja Roderick dikabarkan tewas di medan perang, membuat pasukannya semakin terpecah dan melarikan diri. Kemenangan gemilang ini menjadi awal penaklukan Andalusia yang lebih besar. Namun, perjalanan Tariq bin Ziyad masih panjang. Setelah kemenangan gemilang pada pertempuran Guadalete, pertempuran pertama yang membuat Raja Roderick tewas dan mengguncang kekuatan kerajaan Visigoth, Tariq bin Ziyad dan pasukannya nggak berhenti di situ. Dengan semangat yang membara, mereka terus melaju menaklukkan wilayah demi wilayah di Andalusia. Salah satu target utama mereka adalah Cordoba, kota penting dan strategis di Andalusia. Tapi jalan menuju Cordoba nggak mudah. Pasukan Visigoth yang tersisa berkumpul di sana berusaha mempertahankan kota dengan kekuatan penuh. Meski begitu, Tariq bin Ziyad nggak gentar. Dengan pasukan yang hanya berjumlah 7.000 prajurit, dia menyusun strategi cerdas. Tariq memerintahkan pasukannya bergerak cepat dan melakukan penyergapan di malam hari. Mereka menyusup melalui jalur yang nggak terduga, melewati medan yang sulit, hingga akhirnya tiba di dekat tembok Cordoba. Dengan taktik yang terencana, mereka berhasil membuka salah satu gerbang kota dan masuk ke dalam. Pertempuran pecah di dalam kota. Meski jumlah mereka lebih sedikit, pasukan Muslim bertempur dengan semangat dan keberanian luar biasa. Akhirnya, setelah pertempuran sengit, Cordoba berhasil ditaklukkan. Ini jadi kemenangan besar yang semakin membuka jalan menuju penaklukan wilayah-wilayah Andalusia lainnya. Tapi perjalanan Tariq bin Ziyad belum berakhir. Setelah kemenangan gemilang di Cordoba, Tariq bin Ziyad tak membuang waktu. Dengan strategi cerdasnya, ia segera memimpin pasukannya menuju kota Granada. Dalam perjalanan, Tariq terus memantau pergerakan sisa pasukan Visigoth yang melarikan diri ke sana. Dengan tekad yang kuat, ia mengatur siasat untuk menaklukkan kota berikutnya.
Setibanya di dekat Granada, Tariq mengumpulkan para jenderalnya dan menyusun strategi matang. Ia mengirim mata-mata untuk mempelajari situasi di dalam kota, mengetahui titik-titik lemah pertahanan dan keadaan pasukan musuh. Informasi itu menjadi senjata penting bagi Tariq dalam merencanakan serangan berikutnya. Tariq membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok, masing-masing dengan tugas tertentu. Ada yang bertugas mengepung gerbang utama, sebagian menyerang dari sisi belakang, dan lainnya memutus jalur logistik musuh. Dengan taktik ini, Granada mulai terdesak. Pengepungan berlangsung sengit. Pasukan Visigoth di dalam kota mulai panik. Persediaan mereka semakin menipis, dan semangat mereka perlahan runtuh. Di sisi lain, pasukan Muslim tetap disiplin dan bersemangat di bawah komando Tariq yang karismatik. Namun, pertempuran ini belum selesai. Granada masih bertahan, dan nasib kota itu akan ditentukan dalam waktu dekat. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Granada segera jatuh ke tangan pasukan Muslim? Atau mereka punya kejutan lain? Setelah pengepungan yang berlangsung berhari-hari, pasukan Tariq bin Ziyad terus menekan pertahanan kota Granada. Kota itu bertahan dengan gigih, meskipun jalur logistik mereka telah terputus. Namun Tariq tahu bahwa kemenangan hanya tinggal menunggu waktu. Untuk mempercepat jatuhnya Granada, Tariq menyusun strategi akhir yang cerdik. Dia memerintahkan sebagian pasukannya untuk membuat gangguan di satu sisi kota dengan membakar persediaan dan membuat kebisingan besar di dekat tembok. Teriakan, dentingan senjata, dan suara takbir membuat pasukan Visigoth mengira serangan besar sedang terjadi di sana. Tertipu oleh taktik tersebut, pasukan Visigoth mengerahkan sebagian besar kekuatan mereka ke sisi kota yang diserang. Sementara itu, Tariq memimpin pasukan utama menyusup dari arah berlawanan, memanfaatkan kekosongan pertahanan di sana. Saat itulah serangan utama dilancarkan dengan kekuatan penuh. Bentrokan hebat tak terelakkan, dan pasukan Muslim menunjukkan keberanian serta ketangguhannya. Teriakan takbir menggema di medan perang, menggetarkan lawan dan mengobarkan semangat juang. Di tengah kekacauan, para pemimpin Visigoth mulai kehilangan kendali atas pasukan mereka. Perlahan tapi pasti, pertahanan Granada mulai runtuh. Tariq dan pasukannya semakin mendekati gerbang utama kota, menandakan bahwa kemenangan sudah di depan mata. Namun, apakah Granada akan jatuh dengan mudah? Ataukah masih ada perlawanan sengit yang menanti? Setelah gerbang kota Granada jatuh ke tangan pasukan Tariq bin Ziyad, pertempuran di dalam kota terus berlanjut. Pasukan Visigoth yang tersisa berusaha mempertahankan benteng-benteng terakhir mereka, tetapi kekacauan telah menyebar di seluruh kota. Para pemimpin mereka kehilangan kendali, sementara banyak prajurit memilih untuk melarikan diri atau menyerah. Tariq bin Ziyad dengan sigap membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok. Sebagian mengejar sisa-sisa pasukan musuh, sementara yang lain mengamankan titik-titik strategis kota, seperti gudang makanan, tempat penyimpanan senjata, dan pusat pemerintahan. Di jalanan, penduduk Granada menyaksikan dengan ketakutan, tidak tahu apakah mereka akan dilindungi atau menjadi korban dalam perebutan kekuasaan ini. Namun, berbeda dengan penaklukan brutal yang biasa terjadi di masa itu, Tariq menunjukkan kebijaksanaannya sebagai seorang pemimpin. Dia memerintahkan pasukannya untuk tidak menyakiti rakyat yang tidak melawan. Jangan zalimi mereka yang tak mengangkat senjata. Islam datang membawa keadilan, bukan kehancuran, serunya kepada para prajuritnya. Sementara itu, di dalam istana, sisa pasukan Visigoth yang setia kepada raja mereka masih bertahan. Mereka menutup gerbang terakhir yang tersisa dan bersiap menghadapi pertempuran terakhir. Namun, harapan mereka semakin menipis. Tariq bin Ziyad kemudian mengirimkan utusan untuk memberikan tawaran kepada para pemimpin Granada. Serahkan kota ini, dan kalian akan diperlakukan dengan adil. Demikian isi pesannya. Tawaran ini membuat para pemimpin Visigoth terpecah.
Ada yang ingin melawan hingga titik darah penghabisan, sementara yang lain mulai mempertimbangkan untuk menyerah. Malam itu, Granada menjadi saksi dari perubahan besar. Api masih menyala di beberapa sudut kota, menerangi jalanan yang dipenuhi puing-puing pertempuran. Pasukan Tariq kini telah menguasai sebagian besar wilayah, tetapi istana masih menjadi tantangan terakhir. Ketika fajar mulai menyingsing, pilihan harus diambil. Akankah Granada bertahan dengan sisa kekuatannya? Ataukah ini menjadi akhir dari kekuasaan Visigoth di kota tersebut? Fajar menyingsing di langit Granada, tetapi ketegangan belum mereda. Istana utama masih berdiri menjadi benteng terakhir bagi para pemimpin Visigoth yang bersikeras untuk melawan. Sementara itu, pasukan Tariq bin Ziyad telah mengepung seluruh kompleks istana, menunggu keputusan terakhir dari musuh mereka. Di dalam istana, suasana penuh ketakutan dan ketegangan. Beberapa jenderal Visigoth berusaha membakar dokumen-dokumen penting dan menyembunyikan harta kerajaan, sementara yang lain berdiskusi dengan suara tinggi tentang pilihan mereka: menyerah atau bertempur sampai akhir. Tariq yang memahami bahwa setiap perlawanan tambahan hanya akan membawa lebih banyak kehancuran, kembali mengirimkan utusan terakhir. "Kalian sudah kalah," ujar utusannya. "Serahkan istana dan kami akan menjamin keselamatan kalian. Jika tidak, maka darah akan tertumpah hingga tiada tersisa." Namun, sebagian pemimpin Visigoth tetap bersikeras. Dengan suara lantang, salah satu jenderal mereka berteriak, "Kami tidak akan menyerah kepada penjajah." Pasukan mereka mulai bersiap menghadapi serangan terakhir. Di luar, pasukan Muslim mulai merapat. Pemanah telah mengambil posisi, sementara para prajurit dengan perisai dan pedang menunggu perintah untuk menyerbu. Dalam sekejap, suara trompet perang bergema, tanda bahwa pertempuran terakhir telah dimulai. Serangan pun dimulai. Pintu gerbang istana didobrak dengan balok kayu raksasa, dan pertempuran jarak dekat pecah di dalam koridor sempit istana. Pasukan Tariq bertempur dengan disiplin, sementara para pejuang Visigoth berjuang mati-matian mempertahankan tanah mereka. Darah tertumpah di aula megah istana. Denting pedang, teriakan kesakitan, dan suara kayu yang terbakar memenuhi udara. Beberapa pemimpin Visigoth yang menyadari bahwa kekalahan tak terhindarkan memilih untuk melarikan diri melalui lorong-lorong rahasia, sementara yang lain berperang hingga napas terakhir mereka. Setelah berjam-jam bertempur, akhirnya bendera Islam berkibar di puncak istana. Granada telah sepenuhnya jatuh ke tangan pasukan Tariq bin Ziyad. Para penduduk yang ketakutan mulai keluar dari rumah-rumah mereka menyaksikan akhir dari era kekuasaan Visigoth. Namun, meski kemenangan telah diraih, Tariq tahu bahwa tugasnya belum selesai. Setelah bendera Islam berkibar di puncak istana, suasana kota Granada perlahan berubah. Penduduk yang sebelumnya ketakutan mulai keluar dari rumah mereka, mengamati para prajurit Muslim yang kini menguasai kota. Namun, tidak ada pembantaian atau penghancuran. Justru Tariq bin Ziyad memerintahkan pasukannya untuk menjaga ketertiban dan melindungi penduduk yang menyerah dengan damai. Di tengah aula istana yang masih beraroma asap pertempuran, Tariq duduk di singgasana yang sebelumnya milik penguasa Visigoth. Namun, dia tidak duduk sebagai raja yang menaklukkan, melainkan sebagai pemimpin yang harus membawa keadilan. Dia mengumpulkan para penasihatnya, termasuk beberapa penduduk setempat yang bersedia bekerja sama untuk menyusun rencana pemerintahan baru di Granada. Di luar istana, sebagian prajurit Muslim mulai berpatroli di jalanan kota, memastikan tidak ada pemberontakan. Sementara itu, beberapa pasukan lainnya membersihkan sisa-sisa pertempuran, mengevakuasi yang terluka, memadamkan kebakaran, dan menguburkan mereka yang gugur, baik dari pihak Muslim maupun Visigoth. Namun, di antara ketenangan yang mulai tercipta, Tariq tahu bahwa tugasnya belum selesai.
Dia harus memastikan bahwa Granada benar-benar menjadi bagian dari kekuasaan Islam, bukan sekadar kota yang ditaklukkan dengan pedang. Malam harinya, di bawah cahaya obor yang menerangi istana, Tariq mengadakan pertemuan penting dengan para komandan dan ulama. Mereka membahas bagaimana cara terbaik untuk mengatur pemerintahan di kota ini. Apakah perlu menunjuk seorang gubernur? Bagaimana cara menjaga hubungan baik dengan penduduk asli yang masih belum sepenuhnya menerima kekuasaan baru? Tariq tidak ingin penguasaan ini hanya bertahan sementara. Ia ingin meninggalkan warisan yang akan bertahan dalam sejarah. Sebuah kota yang diperintah dengan keadilan dan kebijaksanaan Islam. Namun, di balik semua itu, dia juga sadar bahwa ancaman masih ada. Musuh bisa saja kembali untuk merebut Granada, dan dia harus bersiap menghadapi kemungkinan itu. Di kejauhan, dari atas benteng yang menghadap ke arah utara, seorang prajurit mengamati cakrawala. Malam ini mungkin tenang, tetapi di medan perang, ketenangan hanyalah jeda sebelum badai berikutnya. Setelah menaklukkan Granada, Tariq bin Ziyad tidak serta-merta beristirahat. Dia memastikan bahwa kota ini benar-benar menjadi bagian dari kekuasaan Islam, bukan hanya sekadar kemenangan di medan perang. Dengan kebijakan yang adil dan kepemimpinan yang bijaksana, ia meletakkan dasar bagi pemerintahan Islam di Andalusia. Namun, penaklukan Granada hanyalah satu bagian dari ekspedisi besar yang ia pimpin. Tariq dan pasukannya melanjutkan pergerakan mereka, menaklukkan kota-kota penting lainnya seperti Toledo, Cordoba, dan Sevilla. Dengan setiap kemenangan, ia bukan hanya memperluas wilayah Islam, tetapi juga membawa stabilitas dan pemerintahan yang lebih adil bagi penduduk setempat. Di tengah kesuksesan ini, datang perintah dari Kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Musa bin Nusyair, gubernur Afrika Utara sekaligus atasannya, memanggilnya untuk kembali. Ada ketegangan politik di antara mereka. Sebagian sejarawan menyebutkan bahwa Musa merasa tersaingi oleh keberhasilan Tariq. Tariq pun meninggalkan Andalusia, tempat ia mengukir sejarah. Dia kembali ke Damaskus, namun setelah itu, namanya perlahan menghilang dari catatan sejarah. Ada yang mengatakan dia wafat dalam kesendirian, tanpa penghargaan yang layak atas jasanya. Namun, warisannya tetap hidup. Penaklukan Andalusia membuka jalan bagi peradaban Islam di Eropa selama hampir 800 tahun. Kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan arsitektur yang menginspirasi dunia. Hari ini, nama Tariq bin Ziyad diabadikan dalam berbagai tempat, termasuk Selat Gibraltar, yang dalam bahasa Arab disebut Jabal Tariq atau Gunung Tariq. Jejaknya tertanam dalam sejarah sebagai seorang pemimpin yang tidak hanya berani di medan perang, tetapi juga visioner dalam membangun peradaban. Tamat.